Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, kali ini saya akan memberikan tutorial bertanam hidroponik yang paling sederhana, yang bisa diikuti oleh siapa saja, ya, baik itu pemula ataupun ibu-ibu yang sama sekali tidak pernah bercocok tanam namun pengen bercocok tanam dengan secara hidroponik. Saya akan memberikan tutorialnya yang paling sederhana dan mudah diikuti. Untuk itu, ikuti terus video saya sampai akhir, jangan di skip, biar para sahabat bisa mengikuti apa yang saya lakukan dan bisa dipraktekkan. Namun yang harus disiapkan yang pertama adalah satu, ya, para sahabat harus menyiapkan besek plastik, ya. Beseknya seperti apa? Seperti ini. Lalu kedua, baskom. Baskomnya seperti apa? Seperti ini. Nah, yang ketiga, benih. Nah, kali ini kita akan menanam kangkung ya sahabat. Jadi sahabat harus menyediakan kangkungnya. Benih kangkungnya maksud saya. Lalu yang keempat, pupuk. Pupuknya apa? Abimik tentunya ya sahabat. Namun kalau sahabat tidak punya dan bahkan sangat susah di tempat sahabat untuk mendapatkan pupuk abimik hidroponik, sahabat cukup menyediakan NPK Mutiara 16-16-16. Tentunya di semua toko pertanian ada ini ya. Dan ini bisa digunakan untuk pupuk hidroponik khususnya kangkung ya. Nah, seperti apa? Nanti saya akan berikan tutorialnya di video saya. Makanya sahabat jangan skip video ini. Tonton terus sampai selesai. Oke, para sahabat. Untuk selanjutnya silahkan saksikan video saya. Sekali lagi jangan skip ya. Ya, para sahabat, ini yang saya maksud tadi adalah beseknya seperti ini sahabat ya. Jadi sahabat bisa cari di toko plastik atau di pasar-pasar, banyak ya sahabat, dan harganya sangat murah ya. Lalu untuk tandon airnya ini, nah ini terserah sahabat juga. Yang penting adalah antara besek ini dan ini bisa masuk, namun bisa nampung airnya ya. Jadi fungsi daripada yang ini baskomnya ya, setelahnya ini adalah untuk penyimpanan air tandonnya, nutrisi ya. Sedangkan yang ini adalah untuk media tanamnya. Jadi nanam kangkung ini dengan cara yang seperti ini nih emang semua orang, pemula ataupun yang tidak tahu sama sekali mengenai tanaman, cukup menggunakan ini, dijamin pasti numbuh sahabat ya, karena memang sangat mudah ya, dan ini sudah teruji ya. Nah, sahabat bisa mempraktekkan di rumah. Yang penting ada beseknya, ukurannya terserah ya, terserah sahabat mau seberapa. Jadi tergantung kebutuhan juga, maunya besar silakan, atau bisa enggak ini nanti untuk dijual, bisa saja ya, bisa saja. Jadi tergantung dari kemauan para sahabat maunya apa, untuk dijual atau untuk konsumsi sendiri ya. Tapi kebanyakan hal yang seperti ini sih untuk dikonsumsi sendiri ya sahabat ya. Dan ini untuk saat ini baru bisa digunakan hanya untuk kangkung ya sahabat ya. Kenapa? Karena pertumbuhan kangkung berbeda dengan tanaman sayuran yang lain ya sahabat. Jadi walaupun banyak ini, nanti akan saya isi benihnya banyak di besek ini, namun dia bisa tetap tumbuh subur ya. Itu
pengaruh dari adalah nutrisinya yang akan saya taruh di sini, serta penyinaran matahari, sahabat. Nah, seberapa banyak air yang saya akan berikan di sini nanti saya akan beritahukan ke para sahabat ya. Lalu seperti apa pembenihannya untuk kangkung ini? Apakah sama seperti biasa kalau kita menanam menggunakan rock wool ataupun media tanam yang lain? Nah, nanti sahabat bisa melihat ya. Nah, sekarang akan saya skip dulu. Saya akan kasih tahu seberapa banyak air yang akan diisi untuk di tandonnya ini. Nah, ini tandonnya ini terserah ya. Jadi yang penting ukuran dengan beseknya ini. Namun jangan sampai benar-benar masuk ke dalam, karena nanti ini fungsinya adalah sekali lagi sebagai tandon nutrisi atau airnya ya. Nah, nanti akan saya isi air dulu, air sementara maksudnya, air murni, karena nanti hanya sampai dengan numbuh karena saya sudah terbiasa 2 daun langsung saya beri nutrisi ya. Nah, nanti ini nggak perlu dipindah tanam sahabat ya, jadi sahabat nanamnya juga langsung di sini saja sudah sampai dengan panen. Nah, panennya juga terserah sahabat mau dicabut ataupun dipotong, jadi tergantung dari maunya sahabat seperti apa. Tapi sekali lagi kalau untuk dijual itu biasanya harus dicabut ya, akarnya harus terlihat. Kenapa? Supaya tanaman tersebut, sayur tersebut tetap segar dalam jangka waktu insya Allah 2 hari ya. Jadi kalau dipotong ya akan layu, hanya dibiarkan saja akarnya, misalnya kalau kita mau jual ya ke supermarket itu atau dijual-jual di pasar tradisional. Nah, seperti apa para sahabat, akan saya skip dulu ya. Saya akan mengisi air, lalu nanti saya cara penyemaian seperti apa. Oke. Ya sahabat, ini sudah saya isi air. Jadi airnya di sini pengisiannya tergantung dari volume alat baskom ya, lebarnya baskom. Jadi tidak bisa buat patokan. Nah, untuk patokannya atau standarnya kita menggunakan beseknya. Ya. Ini kebetulan beseknya udah saya isi benih ya. Nah, untuk memastikan seberapa banyaknya air tuh gampang sahabat ya. Jadi tinggal taruh beseknya. Nah, ini di atas beseknya ini airnya tipis aja. Jangan sampai kebanyakan. Kenapa? Karena nanti kalau kebanyakan bisa saja benihnya ngambang. Ya. Atau malah busuk gitu ya. Nah, ini seperti ini, nanti 2 hari itu akan numbuh bagus ya. Dan air yang diisi di sini murni air biasa, jadi nggak perlu pakai air yang macam-macam. Sampai tinggal isi airnya saja. Lalu setelah diisi air, ya, dirasa cukup tadi ya, jadi tipis-tipis saja di atas beseknya ini. Lalu kita semai ya, benihnya kita tebar aja ya, seperti ini. Berapa banyak benihnya ya suka-suka sahabat, juga tergantung dari luas beseknya ya. Seperti apa nih, semakin banyak semakin bagus nggak? Nah, kalau untuk microgreen memang bagus ya. Makanya pada saat kita tanam ini mau dibikin apa, mau bikin microgreen atau memang dibesarkan sampai nanti jadi tumbuhan dewasa ya. Ya, kalau microgreen itu masih bayi, jadi tanaman bayi yang memang berumur sekitar sampai 7 hari itu sudah dipanen ya. Ini lagi ngetren memang. Nah, saya nanti memang akan membuat microgreen karena memang belum disosialisasikan juga di keluarga ya. Jangan sampai nanti ketika kita kasih sayuran microgreen masih bingung, kecil-kecil gini kok sudah dipanen ini ya. Memang perlu sosialisasi. Nah, kita kembali ke sini. Nanti setelah disemai seperti ini, berantakannya nggak masalah ya. Ya, kita juga nggak mungkin ngatur sedemikian rupa ya, biarin aja dia mau seperti apa ya. Nanti setelah 2 hari ya, setelah 2 hari dia akan numbuh sahabat ya, numbuh kecambah. Ini benihnya akan pecah. Nah, untuk
meletakkannya sahabat terserah, mau di tempat terbuka, tertutup, atau malah nggak terkena sinar matahari juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada keharusan setelah disemai seperti ini harus ditutup dengan warna hitam, plastik warna hitam, enggak ya. Ditaruh di ruangan terbuka juga tetap numbuh. Yang penting adalah tidak tercampur dengan air hujan. Kalau tercampur dengan air hujan nanti penuh ya, sia-sia kebuang juga, dan rendemnya benar-benar kerendam, bisa jadi benihnya ini akan busuk ya. Jadi penempatannya terserah sahabat, yang penting tidak terkena air hujan. Sekarang kan lagi musim penghujan ya, tapi kalau kemarau ya di mana aja bisa ya. Yang pertama itu memang ada beberapa dari sahabat ya, itu benihnya ini hilang. Nah, hilangnya ternyata dimakan tikus. Nah, makanya penempatannya sekali lagi adalah terserah dari sahabat, yang penting tidak terkena hujan, tidak dimakan hama ya, terutama tikus ataupun hama-hama yang lainnya. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk penyemaian ini. Memang ini sangat mudah dan bisa diikuti oleh siapa saja, 100% dijamin bisa numbuh ya sahabat. Nah, nanti setelah numbuh baru kira-kira 2 minggu atau 1 minggu lah ya, 1 minggu setelah penyemaian ini langsung kita kasih airnya dengan air nutrisi hidroponik abemik ya. Tipenya jenisnya untuk sayuran. Nah, kalau di rumah tidak ada pupuk abemik untuk hidroponik, pakai apa? Ini banyak pertanyaan ya. Ya sahabat bisa menggunakan pupuk ke NPK Mutiara 16 ya, itu bisa digunakan sebagai pupuknya ini. Caranya adalah pupuk Mutiara tersebut dicairkan ya. Kalau sahabat belinya yang 1 kilo, dicairkan cukup yang setengah kilonya aja atau 500 gram. Nah, itu dicampur dengan air 10 liter ya, dicampur 10 liter lalu nanti itu menjadi pekatan ya, tidak langsung ditaruh di sini, bisa wassalam tanamannya panas ya. Jadi sahabat cukup menambahkan air 1 liter setelah tadi jadi pekatan, larutan pekatan ya, kita namakan larutan pekatan. Itu sahabat tinggal nambahin per 2 sendok untuk 1 liter ya, 2 sendok untuk 1 liter air, lalu kita gunakan ini. Nah, kalau ini nggak nyampe 1 liter, makanya nanti pada saat saya melarutkan pekatan itu paling 1 liter bisa dibagi-bagi ya. Boleh sahabat ya. Kalaupun NPK 16 nggak ada, pakai apa? Ada ya sekarang di toko-toko pertanian atau di tempat orang jualan tanaman hias itu selalu menyediakan NPK Mutiara 16. Kenapa? Karena memang NPK Mutiara tersebut mudah penggunaannya dan hampir teraplikasi ke semua tumbuhan ya, tanaman. Itu sahabat ya. Kalau untuk nutrisi sendiri untuk nutrisinya abemik hidroponik ya, memang harus dicairkan, karena nggak mungkin dalam bentuk seperti ini sahabat menaburkan Mutiara NPK tersebut. Kenapa dinamakan NPK Mutiara? Karena memang bentuknya bulat-bulat kecil ya. Nah, itu nanti sahabat harus dilarutkan menjadi cairan kalau untuk hidroponik. Tapi kalau sahabat nanamnya itu di pot ya, tinggal tabur aja. Ini sahabat ya, nanti kita lihat untuk 2 hari berikutnya seperti apa ya. Para sahabat, ini adalah umur semaian 2 hari sahabat ya. Jadi sudah terlihat benihnya sudah pada pecah dan berkecambah nih. Nah, jadi sahabat tinggal cek aja airnya, jangan sampai airnya tersebut tidak menyentuh biji-biji ini ya, tidak menyentuh benihnya. Jangan sampai nanti kalau tidak menyentuh sama sekali ya, dia akan mati ya. Nah, jadi sahabat bisa lihat ya, saya goyang-goyang ya, airnya masih tipis-tipis di ya mengenai benihnya ya. Jadi ini harus tetap dijaga ya.
Ini umur 2 hari ya sahabat, jadi 2 hari setelah semai. Ini kondisinya seperti ini. Jadi bila nanti sahabat menanam kangkung dengan sistem seperti ini ya, pastikan tuh 2 hari sudah pecah seperti ini ya. Kalau 2 hari tidak terjadi apa-apa dan masih utuh, itu sudah dipastikan bahwa benihnya bermasalah ya sahabat ya. Oke, nah ini akan saya update terus setiap minggunya seperti apa perkembangannya. Demikian ya para sahabat, untuk kali ini penanaman kangkung sistem menggunakan besek ya. Jadi sebenarnya sih ini semi apung ya, semi apung. Tapi ini adalah yang paling termudah nanam kangkung secara hidroponik sahabat ya, yang termudah dan yang termurah. Demikian ya sahabat ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kalau memang harus dibagikan ke sahabat yang lain. Juga loncengnya ya, supaya sahabat mendapatkan video-video terbaik saya. Akhir kata, bila ada yang kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.